Isu radikalisme telah menjadi sorotan utama dalam dunia politik dan masyarakat, terutama menjelang pemilu. Penggunaan isu radikalisme sebagai alat dalam konteks politik perlu mendapat kritikan tajam. Isu radikalisme menjelang pemilu terkadang dijadikan politisasi untuk kepentingan politik tertentu. Dalam suasana penuh kompetisi perebutan kekuasaan, isu ini dapat dengan mudah diangkat untuk mengalihkan perhatian dan menciptakan ketakutan di masyarakat. Politisasi isu ini dapat merusak secara komprehensif dan objektif. Isu radikalisme sering muncul dari latar belakang sosial dan ekonomi yang kompleks. Mengabaikan faktor-faktor ini dan hanya fokus pada aspek agama atau ideologi dapat menyederhanakan akar permasalahan dan menghasilkan pendekatan yang kurang efektif. Kritikan yang tajam terhadap isu radikalisme ini mengajukan perlunya pendekatan yang holistik yang mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan pendidikan dalam upaya pencegahan. Nah, terutama dalam hal pemberitaan, pemahaman, dan penanganan isu radikalisme yang berlebihan dapat memperburuk ketakutan dan menciptakan atmosfer yang tegang dalam masyarakat. Maka pendekatan ini perlu menekankan pentingnya menyampaikan informasi yang akurat, proporsional, serta menjaga keseimbangan antara keamanan dan kebebasan. Selanjutnya, isu radikalisme ini apabila digunakan secara tidak tepat, maka dapat menghambat partisipasi demokratis masyarakat terhadap pemilu. Nah, ketakutan akan ancaman radikalisme dapat mempengaruhi partisipasi pemilih. Terakhir, pendekatan yang berbasis bukti, inklusi, dan berfokus pada pencegahan adalah kunci untuk mengatasi isu radikalisme dengan efektif dan menjaga kestabilan serta kedamaian dalam masyarakat. Tugas kita bersama, mulai dari pemerintah, TNI, Polri, pemimpin partai politik, dan masyarakat, termasuk pemuda, untuk selalu menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan persatuan dalam kerangka yang sejalan dengan kepentingan bersama. Kritikan tajam pemuda terkait isu radikalisme ini memang dapat mempengaruhi. Sebagaimana perlu kita ketahui, pengaruh paham radikal dapat merusak masa depan anak muda, dan penyebaran paham ini sangat ngetren, terutama melalui media sosial. Lalu langkah-langkahnya yang perlu kita antisipasi: yang pertama, harus bisa membentuk tim cyber anti radikal. Yang kedua, mereview program yang tidak prioritas dengan digantikan dengan program anti radikal. Selanjutnya, yang ketiga, memberikan pencerahan terhadap tokoh-tokoh agama agar menyampaikan materi dakwah atau khutbahnya lebih santun, saling menghormati, menghargai, damai, toleran, rukun, berkemajuan, serta cinta tanah air. Selanjutnya, yang keempat, pentingnya memanfaatkan para penyuluh agama, baik itu yang dari Islam, Kristen, Katolik, Protestan, Buddha maupun Hindu, untuk selalu berupaya melakukan pencegahan paham radikal. Selanjutnya, yang kelima, menjalin hubungan serta koordinasi terhadap lembaga-lembaga agama dalam upaya pencegahan paham radikalisme. Serta yang keenam, program modernisasi ini harus ditingkatkan lagi dan dengan sasaran terhadap seluruh komponen masyarakat yang ada. Yang ketujuh, pendidikan kewarganegaraan harus menjadi pelajaran yang wajib untuk seluruh kalangan siswa. Dan yang kedelapan, bisa menyaring semua mata pelajaran di sekolah-sekolah dengan melibatkan tokoh-tokoh agama yang ada. Sebagai tokoh pemuda, tentunya bisa melakukan peran yang sangat penting, terutama dalam meredam potensi radikalisme menjelang pemilu. Sebaiknya, organisasi-organisasi pemuda lintas agama ini membangun kerjasama yang baik dengan sasaran masyarakat umum.
organisasi-organisasi pemuda lintas agama ini harus berperan aktif dengan terjun langsung di tengah masyarakat, memberikan pencerahan dengan cara berdialog, diskusi, maupun perlombaan-perlombaan yang berkaitan dengan upaya pencegahan isu radikalisme, termasuk aktif memberikan kampanye ajakan dengan cara menempel poster ataupun spanduk ajakan untuk melawan paham radikalisme yang menyebar di tengah masyarakat. Apabila hubungan antar agama ini terjaga dengan baik, maka saya yakin paham-paham radikalisme yang mencoba masuk di bumi pertiwi ini akan terpental dengan sendirinya. Keterlibatan pemuda dalam dunia digital. Nah, poin ini sangat penting. Kenapa saya bilang sangat penting? Perlu diketahui, masuknya paham-paham radikal ini selain lewat metode-metode yang lain, juga melalui media sosial. Masuknya paham radikal lewat media sosial ini sangat riskan dan sangat rawan. Maka sebaiknya kelompok-kelompok pemuda agar membentuk yang namanya tim cyber anti radikalisme agar bisa menyaring informasi yang sesat dan berbahaya, lalu aktif berkampanye. Dalam hal ini melakukan ajakan-ajakan lewat media sosial serta memberikan pandangan agar bisa menangkal setiap pemahaman yang masuk. Mengingat 2024 ini adalah tahun politik dan tentunya pemahaman ini sangat mudah masuk untuk menghasut masyarakat dengan narasi-narasi yang menyesatkan. Oleh karena itu, sebagai generasi muda harus cerdas dan cekatan memanfaatkan media sosial ini untuk upaya pencegahan yang efisien.